Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurajan, sampurasun, sugeng rahayu buat semuanya. Jadi gini Bah, saya mau bertanya sama Abah tentang kebenaran fakta sejarah yang mengatakan bahwa Prabu Siliwangi itu ada yang mengatakan non muslim, ada yang mengatakan itu adalah ajaran yang tidak diridoi katanya gitu oleh kalangan-kalangan tertentu. Sebagian kawan kita bahkan menganggap sesat dan lain sebagainya. Ada juga yang disimpulkan sebagai macan putih. Nah, menyikapi hal ini kan generasi muda sekarang tuh nggak tahu sejarah yang aslinya itu seperti apa. Menurut pandangan spiritual Abah selama ini gimana itu? Dikala itu Prabu Siliwangi itu mencari jati dirinya. Sebab apa? Mungkin ilmu laduninya sudah masuk ke dia. Jadi dia itu keluar istana mencari jati dirinya. Tentang masalah tentang ketuhanannya. Dan pada waktu itu di suatu daerah di Jawa Barat ada sebuah padepokan yang mengajarkan tentang agama ilahi, agama Allah, yang dipimpin oleh suatu ulama besar, disebutlah Syekh Kuro. Syekh Kuro Karawang. Ya di Karawang. Dia diutus oleh ayahnya untuk memadamkan ajaran tersebut, sebab merongrong wibawa terhadap keyakinan rajanya dan keyakinan rakyatnya tentang ketuhanan. Setelah dia datang ke tempat Syekh Kuro, dia itu mendengar lantunan ayat suci Al-Quran lagi dibaca oleh anaknya atau oleh santrinya yang bernama Nyimas Subanglarang. Terperangah Prabu Siliwangi itu, Jayadewata itu terperangah, tertarik dengan kelembutan suaranya baru pertama itu. Sedangkan kata ayahnya harus membasmi gitu. Dan dia menghadap kepada Syekh Kuro pada waktu itu supaya diketemukan dengan yang membaca Ayat lantunan tadi. Diketemukanlah, dia itu sangat tertarik dengan kecantikan wajahnya. Dan pada waktu itu Jayadewata jatuh cinta kepadanya. Diterima dengan hati lapang, dengan hati terbuka oleh Syekh Kuro itu, dengan catatan bahwa Prabu Siliwangi itu harus masuk Islam, sebab dilarang sekali pada waktu itu seorang muslim nikah dengan non muslim. Otomatis Jayadewata itu yang kelak kemudian hari terkenal dengan Prabu Siliwangi itu harus Islam dulu. Dan ditanyalah kalau untuk mengadakan pernikahan itu si pihak perempuan harus meminta mas kawin. Mas kawinnya adalah 1-2 kalimat syahadat, ya. 2 sajadah, 3 tasbih. Iya. Jadi sejak itulah Prabu Siliwangi masuk Islam dan diperbolehkan anak-anaknya seperti Kian Santang, Walang Sungsang untuk memeluk Islam. Bagaimana Prabu Siliwangi bukan Islam? Iya. Dan ini menjawab fakta sejarah bahwa Prabu Kian Santang mengejar ayahnya Prabu Siliwangi sampai Itu nonsens, kebohongan belaka. kebohongan belaka pemirsa. Kebohongan belaka Ini disangkal sama sesepuh yang memang sumbernya dapat dipercaya. Jadi sejarah yang mengatakan bahwa Prabu Siliwangi itu diislamkan sampai ke hutan sancang yang ada di Garut itu bohong. Bohong. Yang sesungguhnya bukan itu. Sebab Kian Santang, Nyimas Subanglarang, dan Walang Sungsang itu terlahir dari perut seorang muslim ibunya dan seorang muslim bapaknya. Itu makanya diperbolehkan menuntut ilmu sampai
mencari guru sampai ke tanah Arab. Andai kata Prabu Siliwangi melarang untuk masuk Islam, dia itu seorang yang kuasa, sebab pada waktu itu adalah perkataan raja adalah fatwa. Kenapa dia berani memboyong seorang istri yang Islam? Dan dikala sesudah menikah, dia itu berkata bahwa anak-anaknya kelak di kemudian hari supaya masuk Islam semua anak. Kerajaan Pajajaran adalah negara yang subur makmur, negara yang kaya raya, di mana rakyatnya sangat giat bekerja untuk membangun tempat beribadahnya berbentuk candi. Itu sangatlah yang mudah. Kenapa candi tidak ada di Jawa Barat? Oh, Kenapa candi tidak ada di Jawa Barat? Itu tidak ada iya benar. tempat beribadahnya. Pada waktu itu Pajajaran itu negara yang kaya. Kalau ada anggapan Prabu Siliwangi itu Hindu, berarti harus ada candi. Harus ada candi, tempat beribadah. Oh. Kemudian ini cerita tentang Nyimas Mayang Sagara itu gimana? Atau Ratu Kidul sama Roro Kidul tuh atau sama atau beda itu, Pak? Dikala Pajajaran mau runtuh, diserang oleh 3 kekuatan, kerajaannya di bumi hanguskan, dibakar sehingga tidak ada ciri-cirinya, dengan maksud dan tujuan tidak mengenal kebesaran tentang leluhurnya. Anak kelima dari Raja Pajajaran bernama Nilakendra pada waktu itu. Prabu Nilakendra itu sehingga dia itu keluar dari istana untuk mengungsi karena digempur oleh 3 kekuatan, Banten, Demak, dan Cirebon. Dia itu keluar. Entah kemana, tinggallah putra mahkota Surya Kencana. Dengan rasa sedih dan pilu, dia itu meninggalkan istana. Adik-adiknya entah kemana pada pergi. Nah, diceritakan kembali bahwa Mayang Sagara adalah adik dari Surya Kencana. Dia itu menyelusuri, mengungsi jalan setapak bersama suaminya yang bernama Kumbang Baguseta. Sampailah ke suatu tempat yang sekarang disebut Pelabuhan Ratu, yang dulunya itu sebuah dusun, sebuah daerah, sebuah perkampungan. Nah, di sanalah Mayang Sagara membangun perkampungan yang sekarang disebut Pelabuhan Ratu. Dipadamkanlah supaya cikal bakal Pajajaran tidak muncul lagi oleh kekuatan yang maha dahsyat. Diboncengi oleh POC pada waktu itu, digempurlah sehingga Ratu Sagaranya dibuang ke pantai. Setelah jadi mayat, nah, timbullah rakyat-rakyat dikumpulkan bahwa kelak kemudian hari ratu kamu itu sudah berubah wujud menjadi Nyi Roro Kidul. Oh, padahal sesungguhnya bukan. Sesungguhnya bukan. Kalau Ibu Ratu Kidul Lain. oh lain lagi ceritanya. Ratu Kidul lain. Dan lagi perlu digarisbawahi bahwa Jaya Dewata alias Prabu Siliwangi itu adalah seorang waliullah. Saya bisa membuktikan. Dia itu makanya disebut Syekh Qudratullah. Oh. Adapun yang dimaksud dengan harimau putih atau maung bodas, waktu itu kerajaan Galuh berlambang kerajaan gajah. Setelah Prabu Siliwangi atau disebut Jaya Dewata atau sang pemanah rasa pada waktu itu adalah seorang pendekar yang pilih tanding, menyelusuri daerah-daerah sampai dia ke Curug Sawer. Curug Sawer itu adalah daerah, kalau sekarang mah di Kabupaten Majalengka. Dia itu bertapa di sana sehingga penguasa goib Maung Bodas itu tersentak, kaget, terganggu Ya. atas tapanya itu. Makanya terjadilah perkelahian. Itu mempertahankan hidup dan mati. Si Maung Bodas kebetulan dengan ilmu Prabu Siliwangi dia takluk, tunduk.
dan dia bersumpah dengan rakyatnya mengabdi Mengabdi. kepada Sang Prabu gitu. Berarti Maung Putih itu atau Macan Putih itu sebetulnya pasukan Prabu Siliwangi ya? Pasukan Prabu Siliwangi di alam lain, Di alam lain. di alam lain. Bukan berarti itu beliau ya. Bukan. Semoga saja para leluhur dengan diungkapnya sejarah ini, beliau-beliau ini merasa tenang dalam sana ya Pak ya. Jadi keinginannya Supaya tidak difitnah saja. tidak difitnah terus. Bahkan ini udah berabad-abad ya Pak. Udah berabad-abad. Nah, sehingga pada waktu itu saking banyak membantunya pasukan Macan Putih itu, kalau kemudian hari disebutlah Maharaja itu mempersatukan antara Galuh dan Sunda, berbentuklah Pajajaran, diganti lambangnya menjadi macan. Untuk meluruskan sejarah ini kewajiban kita sebagai keturunannya, sebagai rakyat beliau, sebagai anak cucunya, meluruskan sejarah ini, kejadian yang sebenarnya. Kalau ini didiamkan terus, semakin sana generasi Makin jauh ya. meninggalkan sejarah yang sebenarnya. Mereka juga tidak bangga terhadap leluhurnya, matinya juga jadi harimau putih. Iya, Apa yang harus dibanggakan, kan begitu. iya. Itu kepentingan politik dulu ya. Intrik politik. Intrik politik, subhanallah. Ini perlu diklarifikasi lagi gitu ya. Terkait kebenaran sejarah ini memang sulit. Jadi saya berharap kepada siapapun jangan melihat siapa yang berbicara, tetapi dengarkan apa yang dibicarakan. Karena hal ini patut kita renungi bersama bahwa sesungguhnya banyak sekali pembelotan-pembelotan sejarah dengan kekuatan Allah, dengan kekuatan alam, dengan seluruh yang ada di muka bumi ini. Kalau kebenaran itu harus terungkap di akhir kemudian, ya pasti akan terungkap dengan sendirinya. Demikianlah sejarah singkat yang barusan disampaikan. Ya semoga saja menjadi sedikit menambah wawasan buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampurasun. Sampai.